Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya buat mahasiswa-mahasiswi yang ada di kelas ini. Baik, saya Ifdin akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen kurikulum kejuruan. Nah, kita pindah saja. Apa sih manajemen kurikulum kejuruan? Baik, dalam pengertian luas, kurikulum mengacu pada program pengajaran pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Sebaliknya dalam pengertian sempit, kurikulum dapat mengacu ke program pengajaran suatu mata pelajaran. Baik pengertiannya secara luas ataupun sempit, kurikulum harus memiliki kesesuaian yang bersifat eksternal, artinya tuntutan masyarakat, dan bersifat internal antar komponen kurikulum. Nah, komponen-komponen tersebut adalah tujuan, isi, materi, dan proses penyampaian serta adanya evaluasi. Nah, baik pengertian selanjutnya adalah manajemen kurikulum kejuruan sendiri, yaitu sebagai suatu sistem pengelolaan di mana kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau SP. Dan sekarang kita menggunakan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum merdeka ataupun kurikulum 2022. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa prinsip umum dan pengembangan kurikulum kejuruan, di mana yang pertama adalah prinsip relevansi. Nah, maksud di sini prinsip relevansi itu adalah prinsip relevan yang dimana kurikulum itu harus relevan terhadap iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, karena sebuah kurikulum tidak boleh ketinggalan dari teknologi dan pengetahuan di era zaman yang modern ini. Yang kedua adalah fleksibilitas ataupun fleksibilitas itu adalah fleksibel, yang dimana kurikulum ini harus fleksibel antara kurikulum pengajar maupun yang diajar, karena kurikulum diciptakan untuk mempermudah. Namun pada kenyataannya pada kurikulum saat ini, adapun bagi beberapa orang ada yang berpendapat bahwa kurikulum saat ini adalah mempersulit bukan mempermudah, dan ada beberapa orang berpendapat bahwa kurikulum ini tuh sangat mudah untuk dijalani. Nah, lanjut, ada yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, di mana prinsip ini adalah sebuah prinsip yang mengenai bahwa di kurikulum harus adanya evaluasi, di mana evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dari kekurangan ataupun kelebihan dari sebuah kurikulum. Nah, baik buat mahasiswa ataupun mahasiswa yang ada di ruangan ini, untuk yang keempatnya adalah prinsip praktis di keempat ini adalah bahwa kurikulum diciptakan untuk kepraktisan saat mengajari ataupun saat seorang guru, dosen mengajar ataupun yang diajar, agar kurikulum diciptakan untuk mempermudah untuk sistem pengajaran, sistem untuk yang diajar bagaimana, dan sistem untuk agar mempermudah di sebuah sekolah menengah kejuruan. Baik, yang prinsip terakhir adalah efektivitas. Nah, efektivitas yang dimaksud adalah sebuah prinsip yang dimana kurikulum ini harus efektif antara dia mempermudah ataupun mempersulit sebuah siswa ataupun seorang guru atau dosen. Nah, kenapa prinsip-prinsip ini harus ada? Karena kurikulum tanpa sebuah prinsip ini berarti bukan disebut dengan kurikulum. Nah, dan saya mengambil prinsip-prinsip ini dari Malik di bukunya, yaitu Kurikulum dan Pembelajaran. Baik, untuk slide berikutnya, mohon maaf. Pengembangan kurikulum sekolah menengah kejuruan. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk mempersiapkan generasi yang siap terjun ke masyarakat. Nah, baik dari sekolah menengah kejuruan berarti generasi yang siap lulus untuk berkembang dan bersaing di industri ataupun di dunia usaha. Nah, oleh karena itu SMK memiliki peran sebagai perantara ataupun tenaga kerja yang baik. Oleh karena itu, hendaknya kurikulum yang diterapkan di SMK dapat dikembangkan dengan baik, karena lulusan SMK ini sangat dibutuhkan di dunia industri ataupun dunia usaha. Namun pada kenyataannya berbanding kebalik,
bahwa lulusan SMK ini kebanyakan mereka adalah penyumbang. Ada beberapa orang berpendapat bahwa lulusan SMK juga ada penyumbang pengangguran terbanyak, dan ada juga yang berpendapat bahwa lulusan SMK ini kinerjanya masih kurang. Maka dari itu harus ada perbenahan di kurikulum menengah kejuruan. Baik, mungkin bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini mengenai manajemen kurikulum kejuruan, bahwa manajemen kurikulum kejuruan adalah hal untuk mengatur sebuah kurikulum yang akan dilakukan pada sekolah untuk khususnya di kejuruan, yang dimana kurikulum ini apakah baik atau layak diterapkan pada sekolah kejuruan. Mungkin itu saja untuk pertemuan ini, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila dari segi kata-kata ataupun penyampaian ada kekurangan. Saya Idris Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.